Untuk pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustazah, saya Z di Matraman. Teman saya ingin menikah, tetapi orang tuanya melarang dia menikah karena masih harus menanggung biaya kuliah adiknya untuk bantu keluarga dan lain-lain. Dan orang tua maunya dia menikah harus dengan orang yang kaya. Sekarang dia umurnya sudah lumayan dan sudah punya pacar. Bagaimana agar orang tuanya mengizinkan dia menikah, Ustazah? Bagaimana nih Ustazah nih? Iya, ini temennya Zi laki apa perempuan ya? Itu dia ya, masih tanda tanya ini. Iya, pokoknya dia punya teman, dia kepengen nikah, udah buru-buru tapi orang tuanya nih melarang dia buat menikah karena dia mesti bantuin keluarganya ya. Sementara orang tuanya pun juga ngasih aturan bahwa dia kalau menikah harus dengan orang kaya agar nggak usah susah-susah ini kali menafkahi kalau dia laki-laki. Kalau dia perempuan ya agar dia bisa dinafkahi dengan baik gitu ya. Ini perhatian juga buat para orang tua nih ya, jangan memilih pasangan hanya karena melihat kekayaannya. Itu sesuatu hal yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu. Nabi Muhammad ketika datang seorang perempuan, dia bilang, wahai Rasul, anak saya nih banyak diminta orang. Kepada siapa saya harus menikahkan anak saya, gitu ya. Anak saya banyak diminta orang nih, kayaknya laku keras nih anak perempuannya nih ya. Ada orang si itu ngelamar gitu. Saya mesti nikahin anak saya dengan siapa? Nabi kemudian mengatakan zawwijha ala bituqa. Kata Nabi Muhammad, kawinkan anak perempuanmu dengan laki-laki yang bertakwa. In ahabbaha akramaha, ini alasan Nabi Muhammad, wa illam yuhibha lam yuhinha. Kalau suaminya nanti menyayangi dia, mencintai dia, akramaha, dia akan memuliakannya. Sebab ada banyak orang di zaman sekarang, mohon maaf, yang cinta tapi dengan cara yang salah. Cinta tapi menghinakan, cinta tapi tidak memuliakan. Gitu misalnya dengan dia cinta sama istrinya, tapi dia kepengen istrinya tuh kelihatan, mohon maaf, kelihatan seksi di hadapan teman-teman laki-lakinya. Nah itu kan hanya untuk memperbanyak dosa dari perempuan tersebut gitu ya. Perempuannya jadi dosa, laki-lakinya yang kemudian juga melihat juga jadi dosa gitu. Itu cinta tapi dengan cara yang salah. Itu yang pertama kata Nabi Muhammad, in ahabbaha akramaha. Kalau dia cinta kepada anakmu, dia akan memuliakannya. Fa illam yuhibha, kalaupun sampai dengan dia nggak cinta sama anak perempuanmu gitu ya, lam yuhinha, dia tidak akan menghinakannya. Nggak akan sampai dibiarin, sampai disengsarain gitu, nggak akan. Kalau dia punya takwa kepada Allah. Kenapa? Sebab dia akan mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa dia mencintai anak perempuanmu itu karena Allah. Dan orang yang mencintainya karena Allah, dia akan takut kepada Allah. Kalau kemudian menyia-nyiakan istrinya, atau kalau kemudian mencintainya dengan cara yang salah, kalau kemudian membiarkan dia tidak dididik secara agamanya gitu ya, sholatnya nggak dibenerin dan sebagainya, dia akan merasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang penting bagi para orang tua untuk menikahkan anak-anak perempuanmu dengan orang yang bertakwa, dengan orang yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mencegah dia dari berbuat hal-hal yang tidak baik ya, mencegah dia dari membiarkan anak perempuannya, istrinya tanpa dinafkahi atau tanpa disayangi gitu. Nah, kalau kemudian ada orang menikahkan anaknya atau dianya sendiri gitu ya, menikah hanya karena melihat kekayaan dari orang tersebut, ini udah diancamkan oleh Nabi Muhammad bahwa siapa yang menikahkan seseorang hanya karena melihat kekayaannya, Allah akan halangkan orang tersebut dari kekayaannya. Allah akan halangkan gitu. Kalau dia entah itu laki entah itu perempuan, pokoknya siapa aja yang menikahi seseorang hanya karena kekayaannya, Allah akan halangkan orang tersebut dari kekayaan orang itu. Entah sama Allah dibikin misalnya jadi nggak kaya lagi, entah sama Allah SWT dibikin dia tetap kaya tapi nggak mau ngasih, kaya tapi pelit, kan banyak juga gitu ya. Walhasil pokoknya dia akan dihalangkan dari kekayaan orang tersebut. Baik laki-laki yang kepengen menikah sama seorang perempuan hanya karena kekayaannya, atau seorang perempuan yang menikah seorang laki-laki hanya karena kekayaannya, maka itu akan Allah SWT jadikan seperti itu. Tapi katanya Nabi Muhammad, tungkahul mar'ali arba', kan gitu tuh. Seorang perempuan biasanya dinikahi karena 4 hal. Lijamaliha, kecantikannya, limaliha, kekayaannya, lihasabiha, karena garis keturunannya, dan lidiniha, karena agamanya. Nabi kemudian bilang, ini Nabi menceritakan 4 hal ini karena masyarakat, maksudnya budaya masyarakat. Nabi sedang bercerita tentang budaya masyarakat yang biasanya menikahi perempuan karena hal-hal tersebut. Nabi kemudian memberikan tuntunan.
Nabi bilang, "Fadfar bidatid din taribat yadak." Dapatilah perempuan yang beragama baik, maka akan berlumuran berkahlah kehidupanmu. Akan berkah hidupmu kalau kemudian mendapati perempuan yang baik agamanya, atau bagi seorang perempuan kamu akan berkah hidupmu kalau mendapati dalam hidupmu laki-laki yang baik secara agamanya. Kita lihat seperti apa hubungannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Jadi jangan hanya menikah seseorang hanya karena kekayaannya. Nah, kemudian orang tua melarang anak menikah, nih saya nggak pernah setuju nih. Kalau memang anakmu sudah kepengen menikah, apalagi kalau kemudian sampai mohon maaf ya, sampai kemudian anaknya tersebut udah kemana-mana jalan berduaan, gitu kan udah mengkhawatirkan. Karena seperti yang sering saya sampaikan di ini juga di acara ini ya, bahwa makhala rajul wa imra'a illa wasyaitan talituhuma. Enggak berduaan laki-laki dengan perempuan kecuali yang ketiganya adalah setan. Si anak udah baik-baik nih bilang sama orang tuanya, "Mah, kawinin saya, Pak, kawinin saya." Tapi orang tuanya enggak ngawin-ngawinin dia juga dengan alasan, "Kamu kan harus biayain kuliah anak-anak dan lain sebagainya, adik-adikmu," misalnya begitu ya. Ini menurut saya adalah seorang laki-laki, seorang orang tua yang zalim terhadap anaknya. Mohon maaf, gitu ya, dan itu akan menjadi tuntutan kelak di hari akhirat nanti, terutamanya kalau sampai terjadi sesuatu hal yang enggak baik dalam anak-anaknya. Misalnya mohon maaf anaknya kemudian sampai kepada arah perzinahan, setiap kali mereka mengerjakannya orang tuanya ikut-ikutan berdosa. Jadi kalau kemudian anakmu sudah kepengen menikah, nikahkan segera anak tersebut. Ya, nikahkan segera. Itu perintah Nabi Muhammad SAW, jangan menunda-nunda pernikahan anak-anak kita.